Bapak Muhammad Syamsu Hidayat, SEMSC, PhD, Ibu Amalia Nurul Khairi, STPMSC, Ibu Siva Fitriani, STMSC, selaku dosen pendamping tim P2MW, serta seluruh peserta bimbingan teknis P2MW yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan bimbingan teknis program pembinaan mahasiswa wirausaha yang dilaksanakan secara daring pada malam ini. Saya, Nadwa Aulia, yang akan memandu jalannya acara sampai dengan selesai. Berikut susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh narasumber. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Yang keempat, penutup. Langsung saja pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini secara bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Langsung saja pada susunan yang kedua, yaitu pemaparan materi. Kita akan memasuki inti acara, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Retno Syari, STMSC. Beliau akan menyampaikan materi seputar teknis pelaksanaan dan strategi proses dalam program PBIMW. Kepada Ibu Retno Syari, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Fathatun ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nanti kalau misalnya suara saya putus, mohon ini ya, diingatkan ya, karena kadang sinyal saya di rumah agak kurang bagus. Oke, terima kasih teman-teman tim P2MW 2025 dan juga dosen pendamping ya. Di sini ada Pak Syamsu, Bu Syifa, dan Bu Amalia. Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk tim P2MW yang didanai di tahun ini ya. Kalian sangat beruntung di antara di beberapa kompetisi ya seperti IPKM dan juga P2MB tahun ini UAD mengalami penurunan ya jumlah tim yang didanai ya. Eh, Seperti PKM karena naik di klaster 1 sehingga anak UAD naik di klaster 1 ya sehingga ternyata persaingan lebih berat ya secara penilaian ya sehingga proposal yang didanai juga turun ya. Terlepas juga masalah pendanaan yang memang dari pusat juga turun seperti itu. Nah, mungkin di sini saya tidak ada materi ya yang saya sampaikan lewat slide atau PPT. Jadi ini lebih ke kita berkomunikasi, istilahnya ya, berkonsolidasi. Di sini saya mewakili dari pembina PKM Center ya, yang dari awal kemarin saya ikut mendampingi ya dari review internal sampai hari ini gitu. Nah, yang pertama adalah beberapa perubahan ya, beberapa perubahan ketentuan di P2MW ini. Jadi saya sedikit bercerita. Biasanya UAD ini didanai cukup banyak ya. Karena kalau P2MW itu ada 12 bidang ya. Ada 6 bidang. Ada 6 bidang, kemudian masing-masing bidang itu diajukan itu 2. Jadi kemarin kita ajukan 12 proposal ya, dan tahun sebelumnya juga sama seperti itu. Kita ada kurasi internal, kemudian kita pilih ya, upload 12 ya. Nah, dari 12 itu biasanya kita pernah 11 didanai begitu ya. Kemudian tahun kemarin ada 9 dan tahun ini alhamdulillah tetap kita syukuri ada 4 tim yang
masuk seperti itu. Nah, dari 4 tim ini, untuk tim Desang dan tim Kriwul ini tahun kedua ya. Jadi memang, untuk P2MW masing-masing tim itu bisa, mengikuti 2 kali ya. Yang pertama, sebagai tim, apa namanya, awal, kemudian yang kedua di tahun berikutnya itu bertumbuh ya, seperti itu. Nah, di tahun ini, yang jelas ada perbedaan, tidak ada mentor. Jadi kalau tahun sebelumnya mulai dari tahun 2022 ya, itu, P2MW itu kan di tahun 2022, kalau sebelumnya namanya KPMI begitu. Tetapi kalau untuk, finalnya sama ya namanya KMI Expo ya. Nah, dari sebelumnya ada mentor. Mentor itu akan memegang, beberapa tim begitu ya. Jadi kalau pengalaman saya tahun kemarin saya megang 3 tim, terus yang sebelumnya juga 3 tim juga, kami berbagi, di mentor P2MW itu tahun kemarin ada saya, Pak Beni, dan Pak Widodo, kemudian kalau yang sebelumnya ada saya, Pak Widodo, Bu Olivi, dan Pak Suryana. Nah, tanggung jawab untuk membuat laporan ya atau mengupload laporan itu ada di mentor, karena mentor, memiliki akun di P2MB Camp Dikti Saintek ya sekarang sebagai mentor, tugas ini sekarang dialihkan ke dosen pendamping ya. Nah, sehingga di sini, harapan saya begitu, karena hanya 4 tim ya, semoga 4 tim ini semua bisa lolos ke KMI Expo. Nah, perlu ada strategi ya, terutama dalam, penilaian laporan kemajuan. Yang terpenting, di sini harus ada kerjasama antara tim mahasiswa dengan dosen pendamping ya, karena di sini sekarang dosen pendamping harus bertanggung jawab untuk mengupload, laporan pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, dan ini pengalaman dari saya, beberapa waktu ya kita istilahnya apa ya, kita amati begitu ya, ternyata memang harus ada strategi begitu dan alhamdulillah tahun kemarin, yang saya mentori kebetulan ya 3 tim itu lolos ke KMI Expo semua. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu, lolosnya itu hanya 2 begitu ya, tahun kemarin tuh bisa 3 ya. Dan, keputusan sepenuhnya itu dari pusat ya, jadi dari tim P2MW Kemdikti Saintek. Nah, mereka akan melihat dari hasil, laporan per bulan dan juga nanti ketika, presentasi laporan kemajuan begitu ya. Nah, kalau di saya kok jadi lupa namanya, seperti PKP2 ya kalau di PIMNAS di PKM. Nah, eee, adik-adik ya, kalau tidak salah, KMI-nya itu bulan November ya, bulan November. Nah, itu, pada waktu nanti laporan kemajuan, nah itu biasanya, sekitar bulan Agustus ya, itu adik-adik harus sudah mencapai 90 bahkan 95% programnya itu selesai. Kemudian juga serapan dananya ketika laporan kemajuan juga sudah harus, di angka lebih dari 75% seperti itu. Karena itu menjadi syarat, salah satunya bisa masuk ke KMI Expo. Nah, selanjutnya untuk, per bulan gitu ya, nah ini, sekarang tanggung jawabnya ada di dosen pendamping, mohon, Pak Samsu, Bu Amalia, dan Bu Syifa ya, nanti saling bantu-membantu, nanti akan diingatkan dari PKM Center ya, terkait deadline tanggalnya, kalau di bulan ini ya karena istilahnya apa ya, di awal mula pelaporan, itu maksimal di tanggal 31 Juli. Nah, berarti, tinggal 2 hari lagi ya, dan setelah tanggal itu, maka, sistem akan close secara otomatis. Jadi tidak bisa di-upload lagi. Jadi benar-benar maksimal banget upload itu adalah di tanggal 31 jam
23, 59 lah seperti itu. Lebih dari itu tidak bisa karena saya beberapa waktu yang lalu ya di sebelum tahun 2024 ketika saya kelupaan. Jadi ini memang harus ada kerjasama yang baik ya, dan saling mengingatkan antara PKM Center, tim P2MW dan juga dosen pendamping ya, jangan sampai terlewat seperti itu ya, karena itu mengakibatkan kita tidak, apa ya, bisa dibilang menilai mungkin sangat tidak optimal begitu ya, dan kemungkinan lolos menjadi kecil. Nah, sementara di sini, kita hanya ada 4 tim ya, harapannya, benar-benar bisa dioptimalkan begitu ya, bisa dioptimalkan semuanya sampai ke KMI ya, karena sangat sayang sekali istilahnya kita sudah berjalan berbulan-bulan, sudah menjalankan usaha hanya karena telat menginput, upload laporan dari dosen pendamping begitu. Nah, ini menjadi, istilahnya terhambat ya untuk lolos ke KMI Expo. Nah, ini jadi memang yang paling tricky di sini. Jadi mohon kerjasamanya. Nah, dan jika ini saya open saja ya, karena kalau tahun kemarin karena kita ada mentor, kemudian, jumlah timnya juga lumayan banyak ya, sehingga memang kita tidak melakukan BIMTEK yang, seperti ini dengan tim ya. Jadi karena masing-masing mentor yang akan, berkomunikasi langsung dengan timnya, seperti itu ya kalau tahun-tahun kemarin. Nah ini karena tahun ini tidak ada mentor dan, ke dosen pendamping, maka harapannya dari tim itu bisa, keep keep in touch ya dan berkomunikasi terus dengan dosen pendampingnya. Begitu juga dosen pendamping mohon, bisa meluangkan waktu dan mungkin bisa dicatat ya untuk tanggal-tanggal upload-nya sehingga tidak terlewat ya. Karena satu kali terlewat saja istilahnya kita ya gelo gitu ya, nanti usaha kita bisa sia-sia karena tidak optimal atau tidak maksimal di dalam pelaporan ya. Karena saya, mengalami sendiri ya, ada benar-benar saya sendiri waktu itu lupa gitu ya, dan memang akhirnya tim ini tidak masuk ke, KMI Expo, tidak lolos seperti itu. Nah, alhamdulillah yang tahun kemarin, kita juga rumuskan ya, apa sih sebetulnya yang harus dinilai dan yang di-upload oleh mentor atau dosen pendamping begitu ya, meskipun tidak ada panduan khusus dan kami di tim PKM Center itu, pembina PKM Center juga istilahnya meraba-raba ya, kita meraba-raba seperti apa sih strategi, agar bisa lolos begitu ya di KMI Expo. Nah, sudah saya share di grup begitu, jadi ada 2, yang pertama adalah dosen pendamping akan memberikan nilai di akun begitu. Nah, ini Mbak siapa tadi? Mbak dari PKM Center sudah cek di akunnya dosen, Dek? Sudah, Ibu. Ya. Saya ngecek di akunnya Bu Syifa, belum ini ya, belum masuk ya ininya, yang dinilai ya, Dek? Iya, belum masuk, Ibu. Kalau yang punya Pak Samsu sama Bu Amalia sudah masuk belum? Eh, apa ya Bu ya, tadi hanya saya cek akunnya udah ada, tapi saya belum coba masuk nih, saya tak coba masuk ya. Oh, nggih, nggih, Pak. Itu sepertinya yang memasukkan nanti dari PKM Center, Dek. Jadi, seharusnya nanti diklik ya, di bisnis non digital itu sudah masuk, apa namanya, nama judulnya tim, apa, judul proposalnya sama nama timnya. Oh iya, Ibu. Baik, nanti kami ini lagi. Iya. Coba, nun sewu Pak, saya tadi ngecek yang di punyanya Bu Syifa belum masuk ya. Harusnya kalau di tempat Bu Syifa karena 2, membimbing 2 ya, jadi harusnya masuk 2 seperti itu. Sudah masuk belum Pak Syamsu? Ini saya baru saya type email sama passwordnya sekedar Bu.
Ye. Nanti sepertinya mungkin belum masuk ya kalau dari PKM Center belum memasukkan. Belum ada ini, Bu. Cuman Pak, Belum ada. belum ada ya. Oke, Iya. berarti ini dari PKM Center ya, Dek ya, harus memasukkan. Saya sebetulnya ini langsung mau praktek ya, artinya begini, biar Bapak Bapak Ibu dosen eh ini ada triknya sebentar. Saya buka punya saya kok juga lupa Pak passwordnya gitu loh. Sebentar. Wah, ada yang ini enggak ya? Untuk tim Moliprim, Bapak Syamsu Hidayat baru saja kami tambahkan, Ibu. Mungkin Bapak Oh, Syamsu Hidayat boleh bantu untuk cek. Sebentar saya oh ya. refresh ya. Ya, coba di refresh Pak. Oh, udah. Iya, jumlah proposal P2MW 1. Ini saya klik ya. Satu. Ya, oke, diklik Pak. Mungkin Pak Samsu bisa share screen Pak, Oh, boleh sebentar. sambil ini biar saya pandunya. Nanti ini Bu Syifa dan Bu Amalia sudah bergabung ya, nanti bisa menyesuaikan. Kebetulan kalau Bu Syifa sama Bu Amalia ini sudah menjadi dosen pendamping ya tahun kemarin dan sampai ke KMI Expo semua. Hanya saja untuk upload kan waktu itu masih mentor ya. Jadi mungkin nanti Bu Amalia dan Bu Syifa mohon juga bareng-bareng ya untuk deadline tanggalnya jangan sampai kelewat begitu. Kalau di bulan ini adalah di tanggal 31, kalau di bulan depan Agustus, September, Oktober, November itu maksimal di tanggal antara 10 dan 15. Jadi sistem akun ini akan bisa dibuka di tanggal itu saja. Misalnya sebelum tanggal 10 pun dia belum bisa dibuka seperti itu ya. Oke, nah ini diklik Pak. Oh, di ini Pak, belum bisa nggih. Di setelah logo apa itu logo Tutwuri Handayani itu bawahnya biru, nah bawahnya lagi yang kayak tuh A itu diklik bisnis non digital. Ya. Nah, sudah masuk nggih. Nah, di situ. Nah, terus kemudian aksi Bapak yang yaitu dipilih ya itu bisa dilihat proposalnya, ini dilihat anggarannya, kemudian nah ini beri pendampingan. Diklik yang beri pendampingan. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ini ada tulisannya nggih. Tahap satu seperti itu. Nah, yang tahap satu Bapak itu bulan ini nggih. Nah, oke, nah berarti ada 5 tahap nggih. Nah, 5 tahap itu statusnya tahap kelima itu kan berarti bulan November. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, bulan November itu bertepatan pada MI Expo-nya ya. Nah, itu biasanya kita bisa jadi memasukkan, bisa jadi tidak ya kalau nanti akan lihat. Jadi intinya begini, strategi awal ini range penilaian ini dari angka 1 sampai 10. Nah, dia setiap bulannya itu tidak boleh sama, tapi tidak boleh turun, ya. Sehingga kalau kita di strategi, anggaplah begini ya, di tahap 5 itu nanti akan ada skor tertinggi itu nilainya 10 ya atau 9. Jadi antara 9 dan 10. Nah, seperti itu di tahap kelima bulan November. Berarti kalau kita melihat tahap ini nggih, kita hitung mundur, tahap kelima itu misalnya angkanya itu maksimal 10, tahap keempat itu 9, tahap ketiga itu 8, tahap kedua itu 7 ya berarti ya 7 8 9 11 7 tahap ke-1 tuh 6. Nah, berarti Bapak Ibu di sini
untuk tahap 1 maksimal memberi angka itu 6. Nggih. Mungkin dicoba Pak Samsung nggih. Tahap 1, oke. Kemudian di bawah tetap di tahap 1. Nah, tahap 1 ini maksimal Bapak bisa memberi angka 6. Bisa 5, bisa 4 ya. Jadi kalau saya kemarin menilai itu antara 4, 5, dan 6 Bapak. Nah, kemudian ini kan nanti dari hasil Bapak memberikan angka itu akan ada jaring laba-laba. Nah, di sini nuwun sewu bisa dibawahkan Pak. Nah, ini kan ada angka nggih. Dari 0 sampai 10. Lah, ini nanti ada beberapa aspek yang akan dinilai di statement bawahnya dan dia akan membentuk jaring laba-laba. Nah, strateginya adalah jaring laba-laba ini diusahakan imbang begitu. Jadi misalnya kan itu ada atas ya, atas, bawah, kanan, kiri begitu. Nah, ini harus diusahakan jaring laba-labanya itu imbang. Jadi jangan timpang. Misalnya eh ini trik saya ya. Kita sepakati di tahap 1 ini skor maksimal adalah angka 6 ya. Kemudian ada angka 5 dan 4. Jadi Bapak akan melihat nanti yang perkembangan paling bagus diberi skor 6, kemudian yang masih biasa-biasa itu 5 dan yang kurang itu 4. Kita untuk ngawekani karena bulan depan itu Bapak yang 6 itu harus naik ke 7, yang 5 harus naik ke 6, yang 4 harus naik ke 5. Seperti itu nggih. Jadi untuk bulan yang tahap 2, 3, 4, 5 itu tidak boleh angka skor yang sama. Jadi kalau sekarang dikasih 6, besok 6 itu dia nggak mau sistemnya. Nah, terus kalau misalnya mentok ya, jadi nah ini yang membuat mungkin salah satu hambatan ke PKM ke KMI buat tuh misalnya begini. Kita sudah memberi angka misalnya terlalu tinggi sekarang ya, 7 misalnya. Nah, ini sampai di bulan keempat ini sudah 10 gitu loh, mentok. Nah, sementara ketika nanti masih ada lagi di bulan kelima open dia 10, dia nggak bisa. Akhirnya sistem menolak dan nggak bisa di-report seperti itu. Jadi kita strateginya, karena ini kita tahap 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita sepakati maksimal skor di tahap pertama adalah angkanya 6. Ya. Kemudian ada 5 dan 4. Seperti itu. Nah, misalnya contoh Bapak Nun Sewu ke bawah dulu. Itu akan terbentuk jaring laba-laba kalau Bapak sudah memberikan nilai. Misalnya ini contoh. Fondasi bisnis ya, mahasiswa mampu menyusun action plan. Ya, kita kasih angka menurut Bapak mahasiswa sudah bisa belum? Sudah Bapak? Oke, misalnya oke lah kita kasih angka 5. Oke, misalnya 5 ya. Kemudian yang mahasiswa membuat BMC dengan baik. Oke, anggap aja ini BMC-nya udah bagus ya kemarin Molly-Cream ya. Kita kasih angka 6. Oke, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pola pikir ini. Mungkin kita kasih angka 4 boleh. Kemudian pelanggan. Nah, di sini ya. Ini untuk seperti ini validasi pasar ya. Kemudian melakukan perbaikan begitu. Nah, nanti bisa dipilih ya antara 6 4 sama 5. Monggo. Nah, silahkan ini. Nah, dari sini sebetulnya Pak Samsu sebelum mengisi ini tahapannya adalah ada pendampingan ke tim ya, baik secara online atau offline, yang nantinya itu di screenshot atau difoto, kemudian dimasukkan ke dalam logbook monitoring yang kemarin sudah saya share di grup ya. Oke, saya lanjut dulu Pak di bawah, ke bawah dulu terus. Nanti mungkin bisa dilanjutkan begitu. Nah, ini ya. Jadi aspek-aspek ini ada dinilai. Oke, lanjut Pak di bawah dulu. Oke, bawah lagi. Nah, di sini Bapak ada catatan pendampingan. Nah, ini catatan pendampingan ini harus diisi ya. Ini harus diisi. Jadi misalnya
catatannya itu harus membangun dan kayak memberi tindak lanjut atau rekomendasi. Jadi misalnya begini, tim Molicream telah melaksanakan kegiatan produksi dan penjualan, misalnya penjualan dalam area terbatas dan telah mengikuti Expo UAD Fair. Akan tetapi penjualan belum mencapai target sehingga bulan depan harus lebih ditingkatkan penjualan dan misalnya membuat jejaring. Nah, seperti itu. Nah, catatan-catatan pendampingan ini nanti akan menjadi apa ya? Semakin kreatif atau dosen pendamping memberikan catatan ini akan menjadi poin juga ya, karena nanti di KME Expo itu ada reward juga, apa namanya, penghargaan juga untuk dosen pendamping terbaik seperti itu. Nah, kemudian di sini ada unggah bukti mentoring. Nah, unggah bukti mentoring ini berisi logbook mentoring, kemudian laporan kemajuan dari tim, yang nanti laporan kemajuannya itu ini ya sudah ada ketentuannya di panduan ya. Jadi nanti dari PKM Center minta tolong untuk share template-nya yang menyatakan ada before dan after. Jadi di bulan ini misalnya before ya, contoh nih ya, belum produksi. After sudah produksi 100 cup misalnya seperti itu. Kemudian before-nya masih pre-order. After-nya sudah terjual berapa cup misalnya seperti itu. Itu untuk adik-adik. Jadi nanti untuk dosen pendamping akan apa namanya ini, memerger ya, merger logbook monitoring dan laporan dari mahasiswa. Nah, di logbook monitoring itu selain catatan tadi juga di-screenshotkan bukti dokumentasi secara online maupun offline seperti itu. Jadi ini contoh, guys. Oke. Jadi ini nggih, seperti itu. Jadi untuk file ini istilahnya isinya hanya satu, tetapi sorry, maksudnya satu file, tetapi gabungan dari logbook monitoring dan laporan dari mahasiswa. Nggih. Oke, seperti itu. Nah, ini kemudian kalau sudah semua, maka disimpan. Nah, setelah nanti ini disimpan, akan terlihat jaring laba-labanya tadi ya. Nah, ini diharapkan jaring laba-labanya itu apa namanya ya bahasanya, eh eh, apa sih istilahnya? Titik-titiknya itu kita sepakati tadi ya di angka 4, 5, dan 6 seperti itu. Jadi silahkan dibolak-balik mana yang 4, 5, 6 seperti itu sehingga dia tidak mencong banget gitu ya. Kalau misalnya nih satunya 6 ya di atas, kemudian satunya 2 misalnya gitu tuh titiknya kan jaring laba-labanya jadi mencong-mencong seperti itu. Nah, ini kalau saya lihat untuk bisa kan akan dilihat kestabilan ya. Artinya kestabilan itu semakin ke tahap nanti sampai kelima itu semakin skornya itu tambah dan jaring laba-labanya itu kayak stabil gitu ya. Ibaratnya nanti kita bisa prediksi di tahap yang kelima itu skornya hanya ada 9 dan 10. Seperti itu. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini dari dosen pendamping ada yang mau ditanyakan, monggo. Pak Samsu, sudah oke ya, Pak? Itu nanti bisa disimpan kalau sudah terisi semua, Bapak. Jadi jangan itu karena simpannya simpan permanen dia, tidak simpan draft. Nah, ini minta tolong hati-hati dan di sini ada tulisannya ya. Tidak bisa mengisi lebih rendah daripada sebelumnya, bulan sebelumnya. Nggih. Nah, nanti kalau sudah di tahap berikutnya, nanti bisa dilihat gitu. Tahap satu bisa dicek apa namanya ininya, nggih, jaring laba-labanya. Nggih. Nggih.
Oke. Bu Syari, mohon izin masuk, Bu Syari. Silakan Bu. Ya, ngapunten bukan agak ya, sangat terlambat nih karena saya baru sadar kalau ada forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Waalaikumsalam. Bu Syari dan juga PKM Center sudah menginisiasi agenda ini, nggih. Saya mau nanya Bu Syari karena ini hal yang baru saya tahu juga gitu kalau ada mekanisme pengisian progres pendampingan, nggih. Nah, itu terkait bukti pendampingan itu ada syarat khususnya nggak Bu Syari? Misalnya apakah harus foto atau harus dilampirkan dalam bentuk apa gitu. Terus Iya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau sudah diklik simpan itu berarti kita sudah nggak bisa ngedit lagi ya? iya, nggak bisa ngedit lagi Bu. Oh gitu. Nah, itu Padahal memang kadang jadi kita yang nggak agak bisa tricky. ngisi. Mm. Kita ngisi Karena kok bisa bukan apa simpan ya, draft tapi gitu. iya, tapi kita kan mungkin belum ketahuan sebarannya kalau belum jadi spider webnya kan. Ya, jadi Gitu. itu tadi Bu. Makanya saya beri tips gitu ya untuk di Hmm. tahap 1 ini kita skornya adalah maksimal 6, kemudian pertengahan ya antara 4 sampai 6 seperti itu. Oke. Yang penting Ya, karena kisaran nanti itu ya. karena kan di bulan berikutnya tidak bisa kurang dari itu. Nah, sementara kita masih ada tahapan itu 5. Nah, harapannya kan istilahnya gini, di tahap yang kelima itu nilainya akan sempurna di 10 sama 9. Nah, kalau kita tarik mundur di sekarang bulan Juli, berarti kita akan maksimal itu di 6. Jadi kan misalnya Juli itu 6, Agustus 7, September 8, Oktober 9, November 10, seperti itu Bu Amalia. Oh, oke. Oke, Oke, jadi heeh, ini karena saya ya ini berdasarkan pengalaman saja ya. Oh, 3 tahun mentoring ini kemarin di awal itu saya juga ada yang salah. Artinya salah itu saya sudah menilai bagus ya di awal gitu ya. Jadi ini kita semua hampir mengalami seperti itu ya. Kalau nggak salah nggak belajar gitu. Nah, itu ya mengakibatkan dan nggak bisa istilahnya nggak bisa perbaiki kan upload kalau udah lagi. disimpan gitu ya. Jadi agak nyesel juga ya. Mungkin itu salah satu tidak lolos KMI, salah satunya itu gitu. Karena udah 7 akhirnya ya udah selesai. Di bulan sekian dia udah mentok 10 ya, di bulan berikutnya dia udah nggak mau di sistem itu. Kita kasih 10 pun nggak bisa gitu. Karena dia harus lebih tinggi. Nah, seringnya itu kayaknya kejeglong-ceglongnya di situ kalau memang belum ada info. Itu yang Oh, pertama. Kemudian nilai nanti kita lihat di speedernya itu juga jangan terlalu jauh gitu ya. Jadi antara tadi 6 4 6 5 4 begitu. Atau 3 misalnya gitu nggak apa-apa. Tapi mungkin hanya beberapa aja. Nah, ini sebentar saya sharekan dulu ini ya, Bu. Contoh yang harus diupload tadi. Sebentar. Hmm. Hmm. Jadi ada. Hmm. Kak, kok nggak ini nggak bisa ya? Hmm. Sebentar ya, Bu. Jadi bisa.
Oke. Ini nggih, sudah terlihat nggih? Sampun Bu. Bu, ya, ini ya. Jadi ini sudah saya share di grup. Ini format dari kita. Jadi ini adalah logbook pendampingan yang mengisi adalah dosen pendamping ya. Nah, ini mohon karena di sini kita buka-bukaan aja antara tim dengan dosen pendamping ya. Kalau dulu memang tim tidak mengetahui ini begitu. Nah, ini silahkan kalau misalnya dosen pendampingnya sibuk begitu ya, tim bisa mengisi ini sendiri kemudian divalidasi oleh dosen pendamping atau diedit seperti itu. Jadi ini masuk ke dalam topik bahasanya itu seperti penilaian yang ada di sistem. Jadi di sini ada pondasi bisnisnya, ini evaluasinya dari dosen pembimbing itu apa yang kurang, kemudian rekomendasinya itu apa, kemudian tindak lanjutnya itu apa. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini diisi ada 7 ya sampai ke sistem, kemudian ini ditandatangani oleh dosen pendampingnya dan ini adalah ketua tim. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi mentoring ya minimal eh, 1 begitu nggak apa-apa. Ini bisa online, bisa ketemuan gitu ya. Jadi difoto pas waktu buka laptop atau di meja gitu boleh. Kemudian nanti kalau misalnya pada waktu tim itu jualan begitu ya, kemudian dari dosen pendamping berada di stand jualannya, terus difoto itu juga lebih bagus gitu. Nah, kemudian dokumen yang logbook ini digabung dengan dokumen laporan dari kelompok. Mohon maaf, ini terlihat nggak laporannya, progres bisnis tahap 1? Terlihat Bu Syari. Oke, nah ini ya. Nah, ini yang tahun kemarin seperti ini, tapi untuk tahun ini laporan kemajuan dari tim P2MW ada di panduan ya, lebih simpel. Jadi hanya seperti tabel-tabel begitu, ada before dan afternya. Jadi sebelum pelaksanaan, sebelum dapat dana itu gimana, setelah dapat dana itu gimana. Jadi bentuknya hanya tabel. Nah ini, jadi nanti ada 2 file. Yang pertama tadi logbook mentoring, yang kedua adalah laporannya dari masing-masing kelompok ya. Nah, itu dijadikan satu file, kemudian diupload tadi ya di bawah yang catatan pendampingan. Nah, ini contoh ini kemarin. Nah, fungsi dari tim P2MW ya, laporan kemajuan ini tuh per bulan tuh sebetulnya nyicil ya, nyicil ketika nanti presentasi di laporan monitoring kemajuan maupun apa namanya laporan akhir ya. Jadi kan sudah ada. Nah seperti ini mahasiswa silahkan apa namanya membuat ya ibaratnya sedetail mungkin begitu ya. Nah ini dari yang contohkan, kemudian ada catatan pencapaiannya, misalnya di sini ya mengurus legalitas, misalnya bertemu dengan mitra, menjual seperti ini di ini ya, apa namanya? Ditulis ya di laporan. Nah, ini termasuk misalnya uji coba produksi. Nah, cuma adik-adik di sini karena ada yang tahap awal sama tahap bertumbuh, tentunya yang tahap bertumbuh itu lebih banyak ke penjualannya, begitu ya, penjualan dan inovasi produk yang baru. Nah, ini kalau misalnya yang tahap awal, ini kan ibaratnya masih trial produk ya, kemudian ada uji organoleptik, uji sensoris ini masih oke. Tapi kalau untuk yang tahap bertumbuh itu lebih ke udah ke arah ini ya, pemenuhan atau apa sih namanya? Pemenuhan legalitas begitu ya.
maupun ke penjualan yang digenjot. Karena kemarin dari hasil apa, kalian kan sudah ada laba rugi ya istilahnya, kemudian omset yang, sekian bulan atau sekian tahun, nah itu otomatis di laporan kemajuannya, omset atau produksinya harus lebih tinggi, harus lebih meningkat, khususnya untuk yang tahap bertumbuh, seperti itu. Nah ini termasuk di mentoring gitu ya, oke lah mendapatkan mentor bisnis, oke, seperti itu. Nah, ini silakan juga, karena di apa namanya, di P2MB itu sebetulnya, masih bisa ya ada mentor dari apa, luar kampus seperti itu ya. Tetapi memang, sudah tidak ini ya, istilahnya sudah tidak ada mentor yang khusus ya seperti yang saya. Kemudian, juga mohon maaf untuk apa ya, pendanaan untuk pengelola itu juga saat ini tidak ada. Jadi kalau yang tahun-tahun kemarin itu ada, dana untuk pengelola, dalam hal ini Bimawa, yang nanti Bimawa, akan memberikan fasilitasi atau BIMTEK ya. Misalnya contoh kalau tahun kemarin itu kita ada fasilitasi dengan PLUT ya, untuk legalitas seperti itu. Kemudian ada, pelatihan digital marketing begitu ya, kemudian ada pelatihan, pembuat apa ya, medsos dan seterusnya. Nah ini, saya pribadi juga belum tahu karena sudah tidak ada dana untuk pengelola ya, sehingga, saya rasa untuk tim P2MW ini benar-benar istilahnya ya kita berjalan, dioptimalkan, dimaksimalkan, antara tim dengan dosen pendamping, seperti itu yang nantinya dalam, pengawasan PKM Center. Nggih. Oke, mungkin, itu dulu yang bisa saya sampaikan, monggo kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen pendamping maupun, tim, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Diah Putri ya. Oke, baik Ibu, izin masuk Ibu. Saya izin bertanya, kan tadi sudah sempat buka di buku panduan itu terkait laporan kemajuan. Nah, yang terkait keuangan ini Ibu, kita kan belum dapat dana dari Kemdikbud ya. Nah, ini nih yang sebelum ini kalau misalnya dimasukkan, kan kemarin juga kami sempat ikut yang Saudagar Dahlan Muda, apakah boleh memakai dari rekapan dari yang kegiatan Saudagar Dahlan Muda itu atau bagaimana ya Bu ya? Oh, oke. Oke, ini, memang sama sekali belum ada yang masuk ya, Dek, ya, dananya ya? Iya Ibu, betul, belum ada. Ya, itu memang kita sadari bersama begitu ya. Jadi, untuk di kompetisi sekarang apa namanya, Kemdikti Saintek ya, seperti PKM dan sebagainya, itu memang, gimana ya, ya agak bingung juga ya. Memang, apa sih, sama juga dengan dosen begitu ya. Jadi memang belum turun begitu ya. Nah, belum turun tapi kita udah harus jalanin begitu. Karena kalau kita nggak jalanin itu akan terlambat. Ibaratnya kan sekarang itu sudah harus ada report ya, terutama juga penggunaan dana. Nah, ini ya dalam tanda petik mau nggak mau kita harus menyebutkan emang udah keluar gitu ya dananya. Meskipun ya akhirnya dananya ditalangi dulu gitu. Nah, ini kalau ditalangi ini memang, kebijakan dari Univ ya. Nah, ini saya juga, mungkin nanti dari PKM Center bisa ditanyakan ke Bimawa ya, Dek, ke Pak Caraka begitu ya, apakah bisa nalangi gitu ya. Kemudian apakah mungkin ya kalau dulu sampai akhirnya dari fakultas Pak Samsu minta ke fakultas gitu ya untuk nalangi, atau ya dengan sangat amat terpaksanya adalah urunan dari tim begitulah untuk nalangi dulu dan dosen pembimbing. Nah, ini memang, apa ya, fenomena yang harus ya kita hadapi dan kita jalani seperti itu gitu ya, terkait keuangan. Nah, makanya tadi Diah ya, kalau memang sudah ada perputaran ya, istilahnya dari yang UAD Fair itu silahkan gitu ya. Jadi artinya memang, sudah berjalan ya, kita memang sudah jalan itu sejak ibaratnya didapat info bahwa didanai seperti itu. Nah, kita udah mulai jalan di situ.
Ya, karena kita sudah harus report begitu, udah harus report di bulan ini ya tentunya seharusnya sudah ada eh, aktivitas setidaknya itu produksi dan pre-order seperti itu. Syukur-syukur sudah ada penjualan. Gitu ya, Dek ya. Jadi memang Baik harus tetap Ibu. ada RAB-nya, harus ada yang dikeluarkan karena nanti di apa namanya di laporan kemajuan yang apa sih bahasanya PKP ya. PKP 2 atau apa ya bahasanya itu. Nah, itu kan memang harus terserap di atas 70 gitu. Bahkan harus 90 seperti itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi penilaian ya. Karena kita di sini harapannya semua bisa masuk KMI ya dan bisa juara begitu ya. Karena memang P2MB ini agak sulit begitu ya. Kita baru pernah juara itu di tahun 2023 ya. Oke, kemudian karena di sini saya lihat kan semuanya makanan begitu ya. Jangan lupa untuk yang awal itu nanti minimal sampai ke PIRT, jadi harus punya NIB dan PIRT untuk legalitasnya ya. Syukur-syukur bisa halal. Nah, ini mungkin Bu Amalia karena juga di ADHC ya Bu Amalia ya, mungkin bisa mengusahakan untuk halal self declare mungkin buat adik-adik tim P2MB yang ada di sini gitu. Bisa ya Bu Amalia ya. Nanti coba dianu deh Bu, soalnya Agustus ini tuh mau ditutup nih anggaran ininya sama Hmm, sama ini sama siapa? Sama Kemenak ya. Dan itu kemarin untuk yang kuota gratis hmm, itu berebut. Nah, kemarin tuh agak susah nginput hmm, kuota apa kode kode untuk gratisnya tuh loh Bu. Kode sehatinya itu agak susah hmm, diinput karena hmm. mungkin banyak yang berlomba-lomba ya karena aku ini mau ditutup gitu. Ya nanti Iya, coba iya. saya nggak berani menjanjikan tapi coba ya kita ya coba nanti diinput bareng-bareng mudah-mudahan ini ya Hmm, mudah-mudahan bisa nyantol gitu kode ya, sehatinya gitu. ya, oke. Ya mudah-mudahan ya Bu ya karena memang ya di legalitas ini pada tahun kemarin tuh kan sempat diprotes juga ya. eh, Ibaratnya kok sampai setinggi itu begitu ya. Tetapi memang jujur ini ya pengalaman saya di 2023 yang kita dapat juara harapan 2 itu produknya sampai Badan POM gitu. Jadi kita sampai terbit BPOM gitu ya. Waktu itu saya juga gede-gede ya kita terbit BPOM aja juara harapan 2 gitu ya. Terus kalau mau juara satu tuh terus mau bagaimana gitu ya. Kita bercandanya seperti itu gitu ya. Tapi at least ya Bismillah ya pokoknya kita semua berusaha, terutama yang tahap bertumbuh tadi ya, bertumbuh setidaknya apa legalitasnya itu naik. Jadi kalau yang tahun kemarin Kriwul kan sudah PIRT misalnya ya. Nah, tahun ini bisa tambah halal begitu ya. Kemudian ada yang produk baru, jangan lupa produk barunya juga harus ada legalitasnya juga gitu ya. PIRT. Kemudian untuk yang awal nanti juga bisa dilengkapi dengan apa namanya pengujian produk Pak Samsu. Mohon bisa dibantu nanti mahasiswa ini ada pengujian informasi nilai gizinya Pak, nutrition fact-nya Pak. Meskipun untuk es krim. Oke, Nah, nggih. ye, sampai PIRT dan mungkin kalau tadi ya ada ADHC ya masih ada kuota gratis mungkin bisa dihalalkan semua gitu ya. Ini kan 4 produk. Kalau misalnya tidak mungkin pakai yang reguler ya Bu Amalia ya. Iya, sebenarnya Kayaknya yang saya include itu bisa bayar Bu Syari sekarang. Jadi hmm, berbayar 230.000. Mungkin nanti kalau hmm, terpaksanya nggak bisa pakai kode voucher untuk yang gratis, itu nanti bisa pilih menu yang berbayar gitu. 230 kalau nggak salah oh, ya. Ininya iya kan nggak iya terlalu mahal ya bisa diambilkan dari 230. dana Heeh. P2MW. Heeh. Namanya Mandiri ya Mbak kalau nggak salah. Iya, Assessment self Mandiri ya declare Bu ya. mandiri. Apa? Nggih, Assessment Mandiri. Iya. self declare mandiri Heeh, namanya. iya. Nah, itu nanti mungkin bisa menghubungi Bu Amalia ya terkait dengan yang sertifikat halal dari ADHC. Mohon mungkin bisa dibantu begitu. Bayar nggak Hmm. apa-apa kalau hanya 230 kayaknya ada ya dananya. Ini kalau saya boleh tahu tim ini dananya berapa aja, Dek? Sekarang apakah ada pemotongan anggaran?
Dari Molikrim ada, Ibu. Berapa jadinya? Kalau kemarin Molikrim itu ngajuin proposalnya 14.900 sekian Ibu, tapi yang cair itu 12.500.000. Lumayan, nggak terlalu banyak sih pemotongannya. Kalau yang desang berapa desang? Desang dipotong Ibu 5 juta Ibu. Loh, jadi berapa? Jadi yang cair cuma 15 juta. Oke. Yang kriwul? Kriwul berapa kriwul? Mana nih anak-anak kriwul nih? Nggak ada yang kriwul ini. Atau Kalau di saya kami 13 Bu Reti. Oh, Bu Reti, Bu Syari. Oh, Kriwul juga 13 ya? 13 kalau setahu Kriwul saya. 13. Oke. Iya, Bu. Lumayan lah. Oke, berarti tuh ya maksudnya agak manusiawi lah. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Satu Bu lagi. Sari nyuwun monggo Pak saya Syari. nanti aja. Nggih, Bu Sari nyuwun pirsa ini di yang di Molikrim itu kan ada terkait dengan ini ya inovasi untuk alat penjualan seperti itu. Lah kemarin itu kalau nggak salah hanya dialokasikan 1 juta atau apa atau seberapa ya Mbak Hania ya kemarin ya. Tapi kan ternyata lebih mahal. Itu sebenarnya boleh nggak ya Bu Sari ya? Kemarin kan agak simpang siur untuk pembelian alat seperti itu loh. Oh, maksudnya lebih dari 1 juta begitu ya? Nggih, seperti itu. Eh, Kemarin Oh, itu oke. setahu saya waktu mengikuti penjelasan itu boleh selama ada justifikasi dari dosen pendamping seperti itu. Tapi kemudian ada informasi juga bahwa nanti harus dikembalikan atau bagaimana gitu Bu Sari. Kemarin Nyon saya agak wirawiri seperti itu ya ketika mengikuti acara tersebut. Perso enggak Oh, nggih. iya. Iya. Jadi memang kalau untuk pembelian alat itu maksimal 1 juta, tidak boleh lebih dari itu. Karena itu nanti memang akan mempengaruhi di ini Pak. Ketika di laporan ada angka yang lebih dari 1 juta, itu pasti ya apa ya istilahnya mengurangi penilaian seperti itu. Nah, jadi triknya itu nanti dibagi Pak. Jadi misalnya gini, peralatan saya kemarin sudah bilang sebetulnya sama si tim Moli itu gitu ya. Jadi seolah-olah kayak kita itu assembling gitu ya, merakit sendiri tapi dibagi spare part seperti itu, Pak. Oh, ngaten. Jadi misal Jadi contoh nih, itu ngitungnya 1 juta itu per item gitu ya, bukan kemudian digabung jadi hmm, satu gitu nggih, Bu Sari nggih. iya 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 Oh, bisa. iya. Maksudnya kan kalau misalnya realnya bikin gerobak itu ya Mbak, misalnya kan 2 juta gitu nggih. Realnya. Nggih, Nah, itu nggih. kan kita pisah aja notanya, ya anggap aja sih misalnya eh bagian apa begitu ya, nanti dibahasakan 1 juta, terus bagian yang kedua 1 juta kayak gitu, Pak. Oh, ngaten. Oh, nggih, nggih. Hmm. Nggih, Ya itu matur nuwun. memang Nggih. pripun nggih, nanti istilahnya maybe kita eh ya bisa dibilang gini, pakai nota kita sendiri akhirnya seperti itu. Kalau misalnya Nggih, dari nggih. providernya nggak dari yang kita pesen Tidak nggak bisa bersedia misalnya. nggih. Ya terpaksa kita mecah gitu ya, mecah nota itu menjadi maksimal 1 juta. Nggih. Matur nuwun. Karena memang tidak boleh lebih dari 1 juta intinya kalau untuk pembelian alat. Begitu. Oke, monggo. Kalau ada pertanyaan lagi, Bu Amalia mungkin. Mau tanya Bu Syari, ini tuh kan kriwul itu kan ini ya, apa untuk judulnya itu kan agak berbeda dengan yang tahun lalu. Kalau tahun lalu snack bar, tahun ini kan snack bite gitu. Jadi itu boleh nggak kalau misalnya nanti terkait total penjualan, itu kan nanti yang sudah ada itu kan penjualan snack bar ya dari keberlanjutan yang tahun lalu gitu. Cuma
yang snack bites ini kan belum ada penjualan sama sekali karena anak-anak ini terus terang sampai sekarang ya baru mulai formulasi-formulasi gitu Bu Syari, baru mulai nyoba-nyoba bikin gitu untuk yang snack bites karena metodenya kan juga beda gitu, bahan bakunya juga ada yang diimprove juga gitu. Jadi anak-anak ini masih masih trial lagi gitu Bu Syari. Nah untuk Iya. omset penjualan dan lain-lain itu nanti apakah boleh dikombinasi dengan yang snack bar atau memang ini nunggu snack bag-nya ini ready untuk dijual dulu atau gimana nanti baiknya? Iya. Jadi kalau di apa yang bertumbuh ya, bertumbuh itu kan snack bite itu sebagai inovasi produk baru ya. Jadi nanti di laporan itu istilahnya gini, ada produk yang existing, kemudian develop produknya itu mengikuti begitu Bu Amalia. Sama nanti berlaku juga yang desang juga ya. Desang itu ya reportnya harus ada desang tuh jalan, yang existing tuh jalan semakin besar. Kemudian ada inovasi baru, inovasi barunya kan produk berarti kan launching ya. Nah itu nanti bisa di laporan keuangan atau apa itu ditambah juga. Jadi istilahnya kayak misalnya produksi ya, misalnya produksi yang snack bar wool itu 100 misalnya, kemudian yang snack bednya masih 25, misalnya kayak gitu. Jadi dikombinasi. Berarti tetap boleh menjual snack bar ya, Ya, ya. terus nanti dikombinasi Karena dengan kan yang snack tahapnya bag gitu. sudah tahap bertumbuh begitu. Jadi memang kemarin istilahnya ya lolosnya itu ya salah satunya kan ibaratnya kalau kita namanya maju ya bertumbuh itu kan oh ya oke berarti yang existing kemudian nambah variasi apa sih inovasinya apa kan kelihatan di situ. Oh iya ya, oke oke. Oke, matur nuwun Bu Syari. Itu nanti sama berlaku buat yang desang ya. Desang juga harus yang existing itu istilahnya masih ada gitu ya penjualan, kemudian yang baru juga ada gitu. Kalau yang untuk bertumbuh memang dimulai dari awal ya, start dari nol gitu. Sorry yang awalnya, yang dari awal. Oke, oke. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya cukup Bu Syari. Oh, oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke PKM Center ya. Monggo Mbak Fatun atau Mbak Nadia, Mbak Alia. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak kepada Ibu Retno atas materi yang sangat informatif dan inspiratif. Dan terima kasih juga atas partisipasi dan antusiasme dari para peserta serta jawaban dan penjelasan dari Ibu Retno. Langsung saja pada sesi akhir yaitu penutup. Demikian rangkaian kegiatan bimbingan teknis P2MW pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Retno, Bapak atau Ibu dosen pendamping, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan malam ini dengan semangat. Semoga ilmu dan informasi yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam pelaksanaan program P2MW ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu Syari dan teman-teman PKM Center. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama. Jangan lupa ya Pak, tanggal 31. Kemudian bulan depannya lagi Insya maksimal Allah. tanggal 15. Tanggal 15 gitu. 15 yang berikutnya, yang tahap 2, 3, 4, 5. Tanggal 15 maksimal. Matur nuwun. Assalamualaikum. Nah dulu, Waalaikumsalam.